Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Krisna Wisnu Sakti. Di sini saya akan melakukan bedah SPTK. SPTK itu harga diri rendah situasional. Bedah ya, saya akan mengupas gitu ya. Nah, di sini saya akan mencobakan simulasikan, tapi dengan gaya saya sendiri dan saya single ya. Artinya saya tidak berdua dengan pasien. Mungkin teman-teman nanti akan melakukan dua ya, dengan pasien ataupun dengan teman sendiri. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wisnu Sakti. Saya mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saya yang akan membantu Bapak selama Bapak dirawat di ruangan ini. Misalkan kita melakukan komputernya di ruangan bedah pada pasien di rumah sakit umum, bukan di RSJ ya. Apa betul dengan Bapak, misalkan Bapak bola gitu ya. Betul misalkan pasien. Oke, Bapak senang dipanggil apa? Bapak, AA, Akang, atau siapa gitu ya. Nanti pasien itu akan menyebar sendiri. Nah, setelah itu bagaimana Pak sarapan tadi? Habis nggak? Kita lirik-lirik ke piringnya. Oh, tetap habis ya Pak ya. Oh, luar biasa Bapak semangatnya ya. Sarapannya habis gitu ya. Biasanya pasien senang. Gimana Pak kabarnya sekarang? Kita gunakan tempo yang ya jangan sampai bikin orang bosan gitu ya. Kemudian baiklah, sesuai kesepakatan hari ini kita akan membahas tentang melatih pengendalian harga diri rendah yang sedang Bapak alami saat ini selama kurang lebih berapa lama Pak kira-kira Pak? 10? 15 menit? Oh, 10 menit aja Pak ya. Oke. Jadi kita tawarkan ke pasien ya, jangan kita yang tentukan ya. Mau di mana Pak? Mau tapi kalau di rumah sakit udah pasti di ruangan ya. Maksudnya Bapak mau sambil duduk atau mau gimana? Jadi kita memberi kebebasan kepada pasien. Oke, setelah itu masuk orientasi. Saya mau explore sedikit. Kita langsung masuk kepada fase kerja. Fase kerja langsung tanya. Tadi kan mengidentifikasi mengenai harga diri rendah situasional. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan operasi? Dia akan explore gitu kan, dia akan jawab oke gini aja, nggak ada kebayang ya, saya mah nggak bisa apa-apa. Nah, itu udah mulai, tapi saya ini terkesan saya mengarahkan ke harga diri rendah ya, tapi ini hanya untuk contoh saja ya. Kemudian tanya apa Pak yang menyebabkan Bapak merasakan hal tersebut ya, entah apapun pasien jawab kita akan itu. Oke, di situ kita langsung mengatakan akibat Bapak mempunyai perasaan seperti itu, kira-kira apa sih Pak nanti yang Bapak akan alami gitu kan ya, tanyakan saja itu. Kemudian Pak tanya lagi, apakah Bapak bisa menggambarkan kepada saya pada saat Bapak mengalami perasaan yang sama sebelumnya? Pernah nggak Pak Bapak mengalami perasaan sebelumnya seperti ini gitu? Nah, saya terkesan agak menginterogasi pasien ya dengan bertubi-tubi pertanyaan. Ini dikarenakan karena saya tidak mempunyai lawan bicara. Seandainya saya punya lawan bicara, maka mungkin kita akan menyesuaikan dengan jawaban dari pasien, sehingga tidak akan seperti diinterogasi pasiennya. Nah, kemudian kita jelaskan. Mungkin Bapak bisa jelaskan ketika Bapak mengalami hal yang sama dengan sekarang, apa yang biasa Bapak lakukan? Tujuan ini adalah untuk kita lihat strategi pemecahan masalah dia sebelumnya seperti apa. Mungkin aja itu bisa dilakukan sekarang juga gitu ya. Adakah hal yang Bapak lakukan dan membuat Bapak bahagia gitu. Perasaan yang Bapak alami saat ini berhubungan dengan kemampuan dalam memecahkan masalah yang Bapak lakukan. Namun hal yang biasa Bapak lakukan ternyata untuk menyelesaikan masalah dan sekarang belum dapat membuat Bapak merasa nyaman. Akhirnya muncullah masalah tersebut. Itu yang tadi penyebab harga diri rendahnya itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke topiknya. Pak, kira-kira menurut Bapak ada nggak hal positif yang mungkin Bapak miliki? Ya, kita tanyakan saja. Aduh, gak ada. Nah, di sini tugas kita nih mengeksplornya.
mungkin kegiatan yang bisa membuat Bapak senang, membuat Bapak merasa diri Bapak itu bermanfaat gitu kan ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan di rumah sakit gitu. Misalkan dia seorang yang pelukis, nah nanti kita menggambar, suka menggambar, kita cari barang-barangnya. Oke, apakah Bapak mempunyai kertas? Coba Bapak lakukan sekarang gitu kan ya. Nah, di sini kita jangan hanya memilih satu kemampuan positif, tapi bisa 2 atau 3 ya, 2 lah minimal. Selain menggambar, apalagi dicari kemampuan positif. Ingat, kemampuan yang meningkatkan harga diri pasien gitu ya. Nah, setelah itu kita latih kemampuan positif tersebut. Yang pertama, kenapa yang pertama? Karena yang kedua nanti di SP2 gitu ya. Oke, nah Bapak di akhir fase kerjanya Bapak, dengan Bapak melakukan kemampuan positif lainnya, itu akan berguna untuk menambah wawasan harga diri rendah yang positif. Bukan harga diri rendah, menumbuhkan rasa harga diri yang positif ya. Nah, itu fase kerjanya. Kemudian kita masuk ke fase terminasi. Fase terminasi, di sini kita tanyakan kepada pasien, evaluasi subjektif, jangan lupa. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbicara dengan saya? Itu subjektif. Kemudian kita masuk ke evaluasi subjektif. Ya. Coba Bapak simpulkan kembali apa yang tadi kita bicarakan. Ya. Kemudian kita masuk ke rencana tindak lanjut. Ya, jangan sampai teman-teman gak ngasih RTL ataupun PR ke pasien. RTL itu rencana tindak lanjut. Mengingat tadi Bapak sudah dapat mengemukakan masalah hadapi, nanti, dan Bapak juga sudah bisa melatih kemampuan tadi. Coba nanti Bapak ulangi kembali di rumah ataupun malam nanti Bapak lakukan kegiatan itu lagi ya, sehingga itu bisa perlahan-lahan menumbuhkan harga diri Bapak sehingga lebih positif gitu ya. Nah, setelah itu kita kontrak untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk kontrak yang akan datang, teman-teman jangan memaksakan untuk kepentingan teman-teman. Artinya, bebaskan kepada pasien mau jam berapa, mau kapan, mau berapa lama, dan di mana kita melakukan pertemuan tersebut. Oke. Karena kita harus menghargai hak kebebasan pada pasien ya. Hak apa itu? Hak otonomi ya. Artinya menentukannya pasien sendiri gitu ya. Nah, setelah itu baru kita akhiri dengan salam terapeutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang gitu ya. Nah, teman-teman, itu mungkin bedah SP1 harga diri rendah situasional. Kenapa saya sebut bedah? Karena udah ada di modul praktikumnya. Jadi teman-teman tinggal nanti menyesuaikan saja. Apabila ada bahasa saya ataupun yang pabeliut gitu ya, ataupun ngomongnya salah gitu, itu mohon dimaklumin saja, dan koreksiannya kita sama-sama belajar ya. Nanti saya juga akan membaca kembali membaca kembali SPTK teman-teman, nanti akan saya koreksi. Setelah itu teman-teman revisi. Tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Buktinya yang kecemasan itu luar biasa. Ya, bagus sekali. Tinggal mungkin nih teman-teman, kalau teman-teman memiliki harga diri rendah situasional, salah satu kemampuan positif yang dimilikinya adalah membuat SPTK yang bagus. Canda ya. Pokoknya kemampuan yang teman-teman bisa lakukan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tidak sesuai dengan bahasan, tapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.